Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai insiden keselamatan pasien. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang peran perawat dalam keselamatan pasien, selanjutnya adalah insiden keselamatan pasien. Nah, jadi pengertian dari insiden keselamatan pasien sendiri adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Jadi semua em, rangkaian dari kegiatan kita sebagai perawat yang bisa menyebabkan pasien itu cedera, tapi sebenarnya itu bisa dicegah. Nah, itu adalah insiden keselamatan pasien. Jadi kalau misalnya merugikan pasien, membuat pasien cedera, itu adalah sebuah insiden keselamatan pasien ya. Jadi hati-hati ketika bekerja, jangan sampai membuat pasien yang datang itu dengan sehat, nggak sehat juga ya, kan dia datang ke rumah sakit ya, maksudnya tanpa ada cedera, tanpa ada catatan, tapi setelah dirawat sama kita, oh kok malah jatuh nih pasiennya. Jadi hindari itu untuk supaya pasien ini bisa selamat ya. Nah, insiden di fasilitas pelayanan kesehatan itu terbagi menjadi 5 ya, KPC atau kondisi potensial cedera, KNC kondisi nyaris cedera, KTC kondisi tidak cedera, dan KTD kejadian tidak diharapkan, dan Sentinel. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah KPC atau kondisi potensial cedera. Ya, jadi kondisi ini berpotensi menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Maksudnya seperti apa nih? Jadi dia masih berpotensi menimbulkan cedera, tapi belum belum terpapar ke pasiennya. Ya, jadi masih berpotensi aja nih. Misalnya seperti teman-teman berpotensi untuk menjadi kaya raya di usia 25 tahun. Masih berpotensi aja, belum sampai kan, belum belum kaya kan. Jadi tapi berpotensi begitu. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya penggunaan obat-obat lasa. Jadi obat-obat lasa ini ditaruh sembarangan. Nah, itu kan berpotensi menimbulkan cedera tapi belum ada insidennya gitu. Kalau misalnya pasiennya ternyata dikasih obat itu, nah itu kan menimbulkan cedera. Kalau kondisi potensial cedera masih berpotensi saja, begitu ya. Jadi belum terpapar ke pasiennya, dia berpotensi untuk menimbulkan cedera. Oke, contohnya adalah ketika obat-obatan lasa itu ditaruh berkatan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah kejadian nyaris cedera. Kejadian nyaris cedera itu seperti apa? Itu insiden yang belum sampai terpapar kepada pasien. Nah, loh bedanya sama. KPC apa? Kalau potensi cedera, dia masih berpotensi aja. Tapi dia ini sudah hampir, kan nyaris ya, berarti hampir terjadi cedera. Tapi belum terpapar ke pasien. Contohnya apa? Misalnya nih, obatnya ternyata dia itu salah obatnya. Tapi pas perawat itu membaca lagi pas memberikan obat, dia mau melakukan 7B, obatnya salah. Nah, dia belum terpapar ke pasien, akhirnya diambil lagi obatnya yang salah itu. Atau dia mau transfusi, salah. Nah, dia jadinya eh, kejadian nyaris cedera. Contohnya apalagi yang sederhana, misalnya gini nih, teman-teman, satu berada di ruangan dengan 2 kamar ya, pasien A dan pasien B nih. Pasien A itu harusnya dapat obat yang bernama paracetamol untuk menurunkan demam. Pasien kedua, pasien kedua mendapatkan antrain untuk penurun demam. Ya, kan dua-duanya penurun demam, tertukar nih pasien A dan pasien B. Tertukar pasiennya obatnya, kemudian sebelum dimasukkan obatnya, itu perawatnya itu ngecek. Loh, ini ketukar nih, harusnya yang dapat paracetamol adalah yang bed A, bukan yang bed B. Jadi nyaris aja kalau nggak dibaca ulang sama perawatnya, nggak dilakukan 7B pemberian obat, bisa saja dia mengalami cedera pasiennya. Jadi nyaris saja gitu ya.
belum sampai terpapar ke pasiennya. Nah, contoh lain kalau misalnya pemberian transfusi salah, hampir salah, nyaris salah. Misalnya pasien di ruangan 1 itu A, resus negatif. Pasien di ruangan 2 juga transfusi, A, resus positif. Coba resus aja misalnya salah nih, kan bahaya ya, terjadi penggumpalan. Misalnya dia sampai di ruangan, loh, A, dikonfirmasi ulang ke pasiennya, identitas pasiennya. Loh, ibu golongan darahnya apa? Misalnya, oh saya A positif. Loh, tapi kok di backnya A negatif. Akhirnya di nggak jadi dikasih obat. Nah, itu dia nyaris cedera. Dia belum terpapar ke pasien, perawatnya sudah sadar. Makanya penting sekali pelaksanaan peran-peran kita sebagai perawat yang sudah ada di minggu sebelumnya, sudah dibahas ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kejadian tidak cedera. Maksudnya seperti apa? Nah, insiden ini sudah terpapar ke pasien, tapi tidak menimbulkan cedera. Jadi dia nggak menimbulkan cedera nih. Eh, Kejadian ini. Nah, tadi ya misalnya nih pasien eh, dapatnya yang pasien 1 paracetamol, pasien 2 antrain ya. Nah, kemudian eh, perawat itu nggak ngecek obatnya. Atau ngecek tapi ada kealfaan, ada kelalaian, akhirnya tertukar nih obatnya. Pasien yang harusnya dapat paracetamol, dapat antrain, pasien yang harusnya dapat antrain, dapatnya paracetamol. Nah, terus gimana Bu habis itu? Apa yang harus dilakukan kalau misalnya tertukar? Nah, kalau pasien setelah dimasukkan obat injeksi, keduanya tidak menimbulkan cedera atau tidak ada gejala alergi, berarti ya nggak apa-apa, itu kejadian tidak cedera. Jadi insidennya sudah terpapar pasien tapi tidak menimbulkan cedera, pasiennya nggak apa-apa dua-duanya. Ya, jadi dia sudah masuk obatnya, tapi ketukar obatnya, tapi tidak menimbulkan cedera. Kedua obatnya itu tertukar, ya. Terus kalau yang keempat adalah kejadian tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Dia itu adalah insiden yang mengakibatkan cedera kepada pasien. Nah, kalau tadi pasien paracetamolnya tertukar ya, paracetamol dapatnya antrain, antrain dapatnya paracetamol. Ternyata pasien nomor 1 diberikan paracetamol karena dia alergi terhadap antrain sebagai penurun demam. Akhirnya pasien mengalami sesak nafas nih, pasien yang harusnya yang tertukar ini salah satunya yang alergi sama antrain. Nah, pasien sesak nafas itu akhirnya mengakibatkan terjadinya KTD atau kejadian tidak diharapkan. Ya, jadi kalau misalnya KPC, oh dia baru berpotensi, misalnya salah peletakan obat, salah penamaan atau pemberian lasa yang ditaruhnya mungkin sembarangan. Kemudian KNC nyaris cedera, dia nyaris saja tapi perawat sudah tahu nih, sebelum dimasukkan ke pasien atau sebelum dilakukan tindakan ke pasien sudah tahu. Kalau KTC sudah masuk nih, sudah terjadi nih terpapar pasiennya tapi pasiennya nggak cedera. Misalnya pasien jatuh di kamar mandi tapi nggak apa-apa. Jadi tidak ada fraktur, tidak ada luka, jadi ya udah jatuh. Nah, itu adalah tidak cedera, ya. Dia sudah jatuh tapi tidak cedera. Kalau misalnya KTD-nya gimana? Berarti dia sudah cedera, sudah terjadi insiden menyebabkan cedera. Misalnya jatuh, terus dia mengalami cedera kepala akhirnya dan mengalami penurunan kesadaran. Nanti kalau sampai penurunan kesadaran dan akhirnya meninggal dunia, itu masuk ke dalam yang namanya sentinel ya. Sentinel itu adalah hal yang paling ditakutkan terjadi di rumah sakit, yaitu sebagai kejadian yang sangat fatal dalam keselamatan pasien ya. Jadi dia itu kematian atau cedera yang serius. Nah, ini adalah pengertiannya ya. Jadi yang dimaksud itu adalah kematian yang tidak terduga, termasuk tetapi tidak terbatas pada kematian yang tidak terkait dengan sebab alamiah dari penyakit dan penyakit yang mendasari pasien. Jadi dia bukan penyakit yang misalnya dia DHF, dia demam berdarah, dia meninggal bukan karena DHF-nya, tapi karena infeksi atau misalnya dia fraktur nih, patah tulang lengan misalnya. Dia meninggal bukan karena patah lengannya, tapi karena infeksi pasca operasi dari frakturnya.
ya. Jadi ada penyebabnya yang bukan merupakan kondisi alamiah dari penyakit tersebut. Kemudian yang kedua adalah kematian atas bayi cukup bulan, ya. Jadi mendadak meninggal itu perlu dipertanyakan dan itu menjadi sentinel. Bunuh diri juga termasuk kejadian sentinel. Kemudian cedera yang serius yaitu kehilangan fungsi tubuh pasien yang luas atau permanen yang tidak terkait dengan perjalanan alamiah dari penyakit atau penyakit dasarnya. Misalnya, salah lokasi, salah prosedur, atau salah pasien ketika operasi. Ayo bayangkan, pasien ini harusnya dioperasi hepar, tapi malah salah pasien. Pasiennya di, eh, dilakukan eh, ginjalnya yang diambil tertukar pasiennya karena namanya sama seperti itu. Kemudian penularan penyakit yang kronik atau fatal akibat infus darah misalnya eh, jarum suntiknya ya, suntik misalnya terpapar pasien HIV. Pasien yang awalnya enggak, misalnya ini pasien HIV ini eh, ada kontaminasi dari organnya, kena lah sama pasien yang sehat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penculikan bayi atau bayi dipulangkan dengan orang tua yang salah. Jadi tertukar ya bayinya kayak di sinetron-sinetron itu, ya itu sentinel ya. Jadi putri yang tertukar itu tuh ada sebuah kejadian sentinel di rumah sakit. Itu rumah sakitnya itu harus mendapatkan pendampingan ya kalau misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat dari kehilangan fungsi tubuhnya adalah pemerkosaan, kekerasan di tempat kerja seperti penyerangan, pembunuhan dari yang disengaja pada pasien, anggota, staf, dokter, mahasiswa kedokteran, siswa pelatihan, pengunjung atau vendor pihak ketiga ketika berada di rumah sakit ya. Jadi itu adalah 5 insiden, 5 tipe insiden ya. Yang pertama jangan lupa ada potensial KPC, yang kedua KNC. KPC ini bahasa Inggrisnya adalah reportable circumstance, KNC atau aneurysm, KTC atau no harm incident, kejadian tidak diharapkan, dan netral sentinel ya. Nah ini ini adalah bagannya kalau teman-teman tadi bingung tuh ya maksudnya apa, coba bisa dilihat di sini sebentar. Ada proses of care yang terjadi ketika pasien itu terjadi kesalahan. Ada 2 kemungkinan, pasien tidak terpapar atau pasien terpapar ya. Yang pertama adalah near miss atau KNC, nyaris ya. Tapi karena melakukan pencegahan, jadi dia hanya nyaris. Pasien tidak terpapar. Kalau pasien terpapar seperti apa yang pasien terpapar yang ini? Nah, pasien terpapar ini ada 2, tidak cedera dan pasien cedera. Ya, tidak cedera dan pasien yang cedera. Tidak cedera, maksudnya pasiennya sudah terpapar. Yang tadi ya KTC, dia jatuh tapi nggak apa-apa. Dia nggak patah. Nah, kalau cedera atau adverse event atau KTD, itu dia jatuh, terusan pasiennya mengalami penurunan kesadaran atau luka atau patah tulang. Nah, itu adalah kejadian tidak diharapkan. Ya, ingat ya, dari proses of care error bisa karena yang pertama di sini kesalahan proses yang dapat dicegah, pelaksanaan rencana yang tidak komplit, perencanaan yang salah karena kesalahan perbuatan obat commission atau tidak berbuat, jadi harusnya dikasih obat paracetamol nggak dikasih, itu namanya omission ya. Nah yang non error itu ada KPC ya. Jadi tidak cedera, jadi dia significant potential form harm situation atau KPC, reportable circumstance. Jadi masih berpotensi saja ya. Oke, kemudian insiden itu kalau misalnya di pasien itu ada, kita harus melakukan pelaporan insiden internal ke atasan maksimal 48 jam. Jenis insidennya sentinel, KTD, KNC, KTC, KPC yang seperti yang tadi ya. Nah, kalau misalnya terjadi pada keluarga, pasien, pengunjung dan karyawan itu kita melapornya ke K3. Ya, komite K3. Kalau ini komite keselamatan pasien. Kalau pada pasien berarti di komite keselamatan pasien. Jangan lupa melapor
Kemudian nanti akan dilakukan grading matriks risiko, dilakukan oleh tim keselamatan pasien rumah sakit dan investigasi. Ya, investigasi kenapa sih bisa sentinel, kenapa pasien bisa jatuh. Kemudian nanti dilaporkan ke eksternal, ke Kemenkes melalui e-report ke KNKP, Komisi Nasional Keselamatan Pasien, ya, yaitu insiden sentinel dan KTD. Gitu ya untuk insiden pelaporannya. Jadi dalam 48 jam itu sudah harus selesai. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa didiskusikan di grup WA ya. Terima kasih.